Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andes Haji Panusunan Harahap, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Parlas Nababan, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku pembicara pada hari ini. Hakim Ad hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Aronta, Sarjana Hukum, Master Public Administration, selaku moderator pada hari ini. Hakim Tinggi, Hakim Ad hoc, dan Hakim Justisi Pengadilan Tinggi Medan yang kami hormati, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, pejabat struktural dan fungsional, ketua, wakil ketua, hakim, dan aparatur peradilan Pengadilan Negeri Sembilan Hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang patut kita syukuri bersama, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini, Jumat, tanggal 5 April 2024. Untuk mengawali acara ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Dewi Beri Syahban, Sarjana Ekonomi, Arsiparis Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya akan membawakan doa secara Islam bagi Bapak dan Ibu serta hadirin yang beragama Islam kiranya dapat menyelesaikan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabb, segala puji hanya bagi Engkau yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan pembinaan teknis dan administrasi di Sierra Pengadilan Tinggi Medan bagi hakim tinggi, pimpinan, para hakim, hakim dan panitera, sekretaris dan pejabat struktural fungsional dan aparatur pengadilan negeri sewilayah hukum provinsi Sumatera Utara. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kesehatan kepada kami semua dari awal hingga akhir kegiatan ini, dan limpahkanlah rahmat dan hidayah Engkau kepada kami, sehingga kami mendapatkan kemudahan dalam menghadapi ilmu yang diberikan oleh para narasumber, dan nantinya dapat kami terapkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang aku telah yang benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikuti, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itulah yang salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah yang Hafiz, pertahankanlah tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah, dan jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan kesatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kamu cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, ya Allah, maafkanlah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama pemaparan materi dengan topik eksekusi yang tidak dapat dijalankan atau non-executable yang dibawakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Parlas Pamaban, Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku pembicara, dan Hakim Ad hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Aronta, Sarjana Hukum, Master of Public Administration selaku moderator, serta Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, Ibu Hajah Syafri Hafni, Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku notulen. Pemaparan materi ini akan langsung dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator, Bapak Aranta, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang menjelang sore bagi kita semua yang kami hormati, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang mengikuti acara ini secara daring, Bapak-bapak Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Panitera, dan seluruh pejabat struktural dan fungsional yang menghadiri langsung acara ini di ruangan Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati para Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu sekalian, pejabat struktural, fungsional pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Medan. Jadi sebagaimana acara kita rutin setiap Jumat siang, yaitu Bintek yang akan kita laksanakan juga pada sore hari ini. Untuk materi kita pada hari ini adalah eksekusi yang tidak dapat dijalankan. Materi ini akan dibawakan oleh Bapak Parlas Pamaban, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Jadi
Sebelumnya kami bacakan dulu kurikulum vitae singkat daripada pembawa acara kita. Pembawa acara kita Parlas Nababan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, pangkat Pembina Utama 4E, lahir di Tapanuli Utara tahun 1961. Pendidikan S1 Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, kemudian S2 Hukum Bisnis pada STIH di Blam. Sedangkan riwayat jabatan sudah menjalani tugas di berbagai tempat di seluruh Indonesia, sebagai hakim pertama di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, kemudian bertugas di Pengadilan Negeri Muara Pelian, kemudian sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Kalaban, kemudian sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, kemudian bertugas di Pengadilan Negeri Bau-Bau. Di foto dulu, rumah kasar. Oh, yang nggak dibaca. Di foto baru Bapak Kasar dan Bau-Bau ya. Kemudian sebagai wakil Pengadilan Negeri, sebelumnya sebagai hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bandung, kemudian wakil ketua pada Pengadilan Negeri Kupang, kemudian sebagai wakil ketua pada Pengadilan Negeri Palembang, selanjutnya sebagai ketua pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, kemudian sebagai hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dan sekarang ini bertugas sebagai hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan. Jadi untuk tidak berpanjang kata, kita dapat memanfaatkan waktu kita pada sore hari ini di penghujung menjelang kita memasuki libur menyambut Lebaran. Jadi kami persilahkan kepada Pak Parlas Nababan untuk menyampaikan materinya lebih kurang 20 menit. Baik, terima kasih Pak Aruntas selaku moderator. Salam yang disampaikan beliau kami ambil alih menjadi salam kami, karena sering salam ini lebih banyak menyita waktu daripada materi. Jadi kami anggap salam dari moderator adalah salam kami juga. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita tahu bahwa orang berperkara itu adalah dalam rangka mempertahankan haknya atau untuk mengambil haknya. Dan oleh karena itulah bahwa mahkotanya hakim itu adalah putusannya sendiri. Mahkotanya hakim itu adalah putusan, sehingga apabila putusan itu tidak dapat dilaksanakan, maka putusan tersebut menjadi seperti hambar atau menjadi tidak bernilai. Sementara di pihak lain bahwa pencari keadilan itu sangat membutuhkan suatu kepastian hukum tentang hak-haknya. Kami barangkali tidak terlalu panjang lebar membahas yang tidak langsung berkaitan dengan putusan non-executable, mengingat waktu yang sangat cukup relatif singkat, karena mungkin nanti kita jam 3:30 sudah apel untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita untuk jam kerja atau hari kerja hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tentu sudah paham bahwa putusan hakim itu yang menurut sifatnya ada 3 jenis, yaitu yang deklarator, yang berarti putusan hakim yang menegaskan suatu keadaan, misalnya tentang ahli waris. Ada juga putusan karena sifatnya konstitutif, yaitu yang menimbulkan suatu keadaan baru, misalnya tentang pernyataan pilot,
perceraian, dan lain-lain. Nah, yang terkait dengan pembahasan kita pada saat ini adalah tentang putusan yang sifatnya kondemnator atau penghukuman. Itu yang menjadi objek daripada pembahasan kita hari ini. Nah, karena dia sifatnya penghukuman atau kondemnator, maka putusan itu harus dilaksanakan. Karena putusan itu menjadi nyata apabila putusan itu dapat dilaksanakan. Karena tanpa itu maka putusan tersebut menjadi tidak benar. Atau kata lain juga bahwa tujuan daripada orang berperkara tidak tercapai. Nah, oleh karena itulah bahwa hakim sebelum menjatuhkan putusan yang sifatnya melakukan penghukuman harus berpikir dengan cukup matang, apakah kelak putusan saya ini boleh diwujud nyatakan dalam suatu eksekusi. Karena kalau tidak, maka putusan tersebut menjadi sia-sia. Yang menjadi dasar hukum eksekusi itu jelas diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009, yaitu pasal 54 dan 55. Di sana disebut itu dengan tegas bahwa tentang pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian dalam proses melakukan eksekusi itu tentunya diatur dalam hukum acara. Bagaimana prosedur untuk melaksanakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk di luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 206 sampai dengan 258 RBG. Sedangkan di HIR itu diatur dalam pasal 195 sampai dengan 224 HIR. Dalam praktek, seandainya dalam hukum acara perdata tidak diatur di dalam HIR dan RBG, kita pengadilan masih menggunakan ketentuan Reglement of Direct Ordering, yaitu pasal yang mengatur di dalam pasal 435 sampai dengan 614 RV. Artinya sekalipun bahwa RV ini tidak diberlakukan untuk Bumi Putra, tapi karena kalau ada kekosongan hukum acara yang ada diatur dalam RBG dan HIR, maka kita melihat baik di dalam para akademisi dan praktek peradilan, kita menggunakan RV. Nah, inilah yang menjadi dasar hukum dalam beracara tentang eksekusi. Bapak Ibu sekalian, bahwa mengingat pentingnya manfaat eksekusi ini, bahwa Dirjen kita, Dirjen Badilum khususnya, memberikan suatu pedoman atau prosedur yang seyogianya harus diteladani oleh para ketua pengadilan negeri dalam melaksanakan suatu eksekusi. Yaitu di dalam SK Dirjen Badilum nomor 40/DCU/SK/HM-0.2/3/1/2019 tentang pedoman eksekusi pada pengadilan negeri. Memang ini bukan hukum acara, tetapi sebagai panduan bagi ketua-ketua pengadilan dalam mewujud nyatakan eksekusi atau hukum acara yang mengatur tentang eksekusi. Jadi harus kita bedakan posisi daripada surat keterangan dan surat putusan dirjen itu bukan sebagai hukum acara, tetapi sebagai panduan lah bagi kita yang harus diikuti oleh ketua pengadilan tentang prosedur-prosedur yang harus
step-step yang harus diikuti. Yang nomor satu dalam SK Dirjen tersebut bahwa pemohon harus mengajukan permohonan eksekusi. Maksudnya tidak pernah ada eksekusi tanpa permohonan. Kenapa? Ini adalah perdana. Kalau orang tidak meminta haknya, maka hak itu tidak diberikan. Yang kedua, panitera melakukan telaah dan membuat resume telah eksekusi kepada pemohon. Ini sebagai guidance-nya saja, bukan hukum acaranya. Untuk panitera itu membantu ketua pengadilan, telaah dulu. Baru berikan informasi telah itu kepada ketua pengadilan negeri. Kenapa? Mungkin ini dimaksudkan agar membagi tugas. Karena beban kerja seorang ketua pengadilan negeri itu sangat cukup baik, cukup banyak. Sehingga secara resume menginformasikan tentang kondisi keadaan perkara yang akan dieksekusi itu disampaikan oleh panitera. Jadi panitera itu tidak boleh pasif. Penting sampai dulu kepada ketua. Bagaimana perintah ketua baru nanti kita ikuti. Nah, dalam SK Dirjen ini meminta kepada panitera itu untuk melakukan telaah. Pada urutan berikutnya itu nomor 3, pengadilan menginformasikan hasil telah eksekusi kepada pemohon. Barangkali mungkin ini agak jarang kita tahu. Jadi setelah panitera menelaah, artinya mungkin begini maksudnya. Setelah ditelaah secara normatif bahwa putusan ini bisa dilaksanakan, maka panitera menginformasikan bahwa sudah bisa membayar panja pokok perkara. Jangan langsung membayar panja pokok perkara, padahal setelah ditelaah ternyata nggak bisa dieksekusi, kan kasihan. Nah, jadi ini menurut SK Dirjen tersebut logikanya barangkali bisa. Nah, terhadap pemohon eksekusi yang dapat dilaksanakan, nah ini dia. Pengadilan menerbitkan SKUP. Nah, setelah ditelaah baru pengadilan menerbitkan SKUP. Pemohon melakukan pembayaran panja biaya perkara eksekusi maksimal 3 hari kerja sejak diterbitkan SKUP. Ini pedoman saja. Artinya kalau kita tidak seperti itu, kalau umpamanya Pak Hari bagaimana Pak? Apa ganggu permohonan? Oh, nanti dulu. Kan begitu. Jangan langsung, karena hukum acara itu sifatnya imperatif. Sedangkan SK Dirjen ini adalah guidance bagi kita untuk meningkatkan kinerja kita. Kecuali diatur di dalam hukum acara harus 3 hari, ya itu karena sifatnya imperatif mengikat, maka itu ya. Yang nomor 6, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan maning dan memerintahkan panitera jurusita untuk memanggil pihak termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat. Nah, setelah jangan ada keluar penetapan sebelum ada SKUM. Jadi SKUM dulu, baru ketua mengeluarkan penetapan maning dan memerintahkan panitera dan jurusita untuk memanggil para pihak. Di nomor 7, di sini pelaksanaan maning. Pelaksanaan maning dipimpin oleh ketua pengadilan, dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentif. Jadi ini sifatnya adalah sidang. Oleh karena itu harus ada berita acara tentang pelaksanaan maning. Karena sidang insidentif. Maksimal 30 hari sejak permohonan eksekusi. Mungkin kata 30 hari ini harus kita pedomani sebagai SOP lah. Selaku kita bawahan daripada Dirjen untuk mengarahkan kita untuk jadi punya integritas katakanlah atau punya kinerja yang lebih baik. Nah, atas perintah ketua pengadilan dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan, maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentif, kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi. Nah, tentu melihat keadaan. Nah, kalau termohon tidak hadir tanpa
Alasan kenapa dia tidak hadir pada tanggal maning yang sudah ditentukan oleh ketua pengadilan, dia tidak hadir tanpa alasan. Ketua dapat langsung melanjutkannya dengan proses eksekusi. Tapi mungkin ini adalah sifatnya kebijaksanaan daripada ketua untuk lebih teliti, lebih cermat, lebih hati-hati. Ya sudahlah, panggil sekali lagi. Nah, itu barangkali. Tapi secara logikanya karena tanpa alasan, nah makanya kuncinya adalah di relas panggilan. Bahwa ketua pengadilan dan panitera itu harus betul-betul meneliti bahwa apakah relas ini sudah sampai betul. Intinya ada di sana. Sehingga ketua pengadilan boleh menyatakan dia tidak hadir tanpa alasan yang sah. Nah, nomor 8, ketua pengadilan memerintahkan termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan secara sukarela paling lama 3 hari sejak dibacakan peringatan. Jadi ada kebebasan bagi si termohon. Apakah dia melaksanakan sukarela atau tidak? Kalau tidak dilaksanakan secara sukarela, maka proses eksekusi selanjutnya dilaksanakan. Nomor 9 itu kita melihat pelaksanaan putusan dalam pelaksanaan putusan secara sukarela maka terhitung 8 hari sejak maning. Pemohon wajib melapor kepada pengadilan untuk dibuatkan berita acara pelaksanaan putusan dan berita acara serah terima. Artinya apa? Kalau mungkin para pihak telah menyelesaikannya di luar secara sukarela tanpa pemberitahuan kepada pihak pengadilan, maka selama itu pula bahwa dianggap bahwa pelaksanaan putusan itu belum bahwa pihak termohon itu belum melaksanakan secara sukarela. Karena kalau dilaksanakan secara sukarela maka akan dibuat berita acara. Sehingga di kemudian hari tidak ada lagi dari pihak pemohon mengatakan mengajukan permohonan eksekusi karena sudah ada berita acara eksekusinya. Berita acara tentang pelaksanaan putusan secara sukarela. Dalam hal putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan maka terhitung 8 hari sejak maning maka ketua pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap objek sita eksekusi. Jika terhadap objek sita eksekusi belum dilakukan sita jaminan dengan didahului dilakukan dengan konstitusi. Nah, selanjutnya, Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan pemohon setelah dilakukan koordinasi dengan aparat. Artinya bahwa sekalipun kewenangan eksekusi itu ada di tangan Ketua Pengadilan, tapi dengan risiko-risiko fisik di lapangan yang tidak bisa kita prediksi, maka Ketua Pengadilan tersebut jangan sok jagolah atau sok gagah. Setelah di lapangan ternyata ada keributan. Padahal kita sudah mengeluarkan biaya yang dibayarkan oleh pemohon panjar untuk kita. Akhirnya perjalanan kita itu menjadi sia-sia dan ongkos panjar yang sudah keluarkan menjadi sia-sia juga. Artinya apa? Kita merugikan kita. Oleh karena itu sebelum melaksanakan itu lebih baguslah diarahkan di sini kita melakukan koordinasi dengan aparat keamanan. Eksekusi dilaksanakan dengan memperhatikan nilai manusia dan keadilan. Setelah selesai dilaksanakan maka pada hari yang sama segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasa. Ini tentang nilai kemanusiaan dan keadilan. Barangkali akan menjadi pertanyaan bisa menimbulkan penafsiran. Tetapi di dalam undang-undang kita, di dalam hukum perdata kalau tidak salah, terhadap barang-barang yang digunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari, kalau tidak salah ya, tapi saya yakin itu tidak bisa dilaksanakan eksekusi. Contohnya ya piring lah, kuali lah, yang menyangkut kehidupan sehari. Nah,
Mohon hati-hati untuk itu. Karena itu dalam kelompok barang-barang tertentu. Nah, sekarang kita masuk kepada putusan non executable. Kita sudah membahas tadi di atas bahwa yang bisa dieksekusi adalah putusan yang sifatnya kondemnatoran, yang sifatnya menghukum, yang sifatnya memerintahkan, harus bisa dieksekusi. Nah, dalam buku 2 Mahkamah Agung disebutkan suatu putusan yang telah berkekuatan tetap itu syarat dapat dinyatakan non executable oleh ketua pengadilan negeri apabila, oleh karena ini harus dipahami sebelumnya sebelum melaksanakan eksekusi, yaitu putusan yang bersifat deklaratif dan konstitutif. Itu yang karena sifatnya tadi itu tidak bisa dilaksanakan eksekusi. Kedua, barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan tergugat atau termohon eksekusi. Jadi barang yang ada di tangan pihak lain tidak bisa dieksekusi. Itulah barangkali fungsinya penyitaan di awal. Sehingga pada saat proses berperkara, barang yang menjadi objek daripada atau yang mau akan disita sebagai jaminan tidak dialihkan kepada orang lain. Sehingga nanti ketika melaksanakan eksekusi kita tidak mendapat hambatan karena dia sudah berada dalam sita. Nah, di poin B tadi itu barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan tergugat atau termohon eksekusi. Yang C, barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan. Ini sudah pasti. Inilah juga barangkali perlunya sidang di tempat. Kalau dia merupakan perkara tentang tanah, katakanlah. Jangan digugat A, ternyata yang akan dieksekusi B. Atau melaksanakan sita pada saat proses berperkara hanya karena disebutkan oleh penggugat sita A, sita objek ini. Ternyata pada saat melaksanakan sita, juru sita yang di bawah pimpinan panitera ini tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap objek yang akan disita. Jadi berbeda. Yang diputus A, tapi yang mau dieksekusi B. Sehingga barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan. Nah, yang terakhir itu amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan. Kata tidak mungkin ini barangkali bisa dimasukkan tentang yang bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan keadilan dan lain-lain, atau karena sifatnya tidak mungkin kita dilaksanakan, tidak mungkin dilaksanakan putusan tersebut. Nah, setelah ada yang 4 poin tersebut, maka ketua pengadilan negeri baru mengeluarkan penetapan eksekusi, baru mengeluarkan penetapan non executable. Oleh karena itu, ketua pengadilan negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non executable sebelum proses acara eksekusi dilaksanakan, kecuali pada butir A, yaitu tentang putusan yang deklaratif dan konstruktif. Bisa saja karena masyarakat atau pemohon tidak paham, dia mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan yang sifatnya deklaratif atau konstitutif. Kalau itu seketika ketua pengadilan setelah menilai ini sifatnya deklaratif,
Jadi sifatnya konstitusi, tidak bisa rasakan. Langsung keluarkan penetapan non-executable tanpa harus mengikuti seluruh urutan daripada proses eksekusi sebagaimana diatur di dalam SK Dirjen tadi. Nah, sekarang penetapan executable harus disahkan berita acara yang dibuat oleh jurusita yang diperintahkan untuk melaksanakan eksekusi. Artinya apa? Apakah mungkin seorang ketua pengadilan membuat suatu penetapan non-executable tanpa didasarkan berita acara dari jurusita? Dalam hal ini, dalam buku 2 maka mengatakan tidak bisa. Tidak boleh, tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Jadi dalam artian di dalam penetapan itu harus dibunyikan tentang berita acara sidang, berita acara pelaksanaan eksekusi di tempat. Harus dibunyikan. Kalau tidak, apa dasar dari penetapan? Inilah menurut buku 2 Mahkamah. Nah, kita coba kembangkan. Barangkali ada hal-hal yang belum secara menyeluruh masuk di dalam buku 2 itu. Hakim tentu atau ketua pengadilan setelah menalar bahwa ini juga putusan itu juga non executable. Nah, oleh karena kita mencoba tentang pendapat dari M. Yahya Harahap tentang putusan non executable, yaitu satu disebut beliau, harta kekayaan tereksekusi tidak ada. Sudah pasti. Ya kan, apa yang tereksekusi? Yang kedua, putusan deklarator dan konstitusi itu sudah kita bahas. Yang ketiga, objek berada di dalam tahap yang ketiga, itu sudah kita bahas. Objek perkara di tangan penyewa. Ini tidak disebut, tapi sebenarnya sama dengan bahwa itu ada di tangan yang ketiga. Tapi dasar hukum di pihak ketiga ini langsung disebut sebagai penyewa. 5, dijaminkan kepada pihak ketiga. Sama sebenarnya dengan rasionya dengan poin 3 di atas. Karena sudah dijaminkan pihak ketiga. Nah, tentang hal ini, ada kita mengetahui tentang sita bersama. Barangkali kalau dia peringkat 1 sekalipun sudah dijaminkan, tapi pada umumnya pihak bank tidak mau. Kalau dia peringkat kedua di dalam jaminan itu tidak mau. Nah, pada umumnya bahwa jaminan itu berada dalam peringkat pertama. Ini kaitannya dengan sita bersama. Apakah mungkin sita objek yang dijaminkan disita, dieksekusi bisa apabila peringkat 1 itu dia peringkatnya sudah naik menjadi peringkat 1. Artinya juga sama dengan bahwa ini sudah tidak lagi berada dalam jaminan. Sama juga sebenarnya. Tapi sepanjang itu masih berada di tangan pihak ketiga karena dijaminkan dengan posisi peringkat 1, maka itu tidak bisa dieksekusi. Pernah pengalaman kami seperti itu di Palangkaraya, sampai kami dilaporkan ke KID. Karena putusannya sampai dengan putusan peninjauan kembali, mereka menang di pihak perkebunan ini. Lalu dia, kalau begitu apa ini makna daripada putusannya? Kalau toh nggak bisa dilaksanakan, saya bilang bukan pengadilan yang salah, ibu yang salah. Ibu melakukan sita persamaan terhadap yang sudah dijaminkan dengan pihak bank dengan peringkat 1, sehingga harus diselesaikan dulu itu. Sampai turun Mahkamah Agung Bawah untuk memeriksakan, tapi kami jelaskan akhirnya mereka. Baru yang ke-6 disebutkan oleh Pak Yahya itu batas tanah tidak jelas. Nah, batas tanah tidak jelas artinya berbeda yang ada di dalam putusan dengan yang ada di dalam. Barang berubah menjadi milik negara. Nah, ini juga menurut ya, karena di dalam pengetahuan kita tentang barang milik negara tidak bisa diletakkan sita
apalagi sita eksekusi namanya. Jadi barang yang berubah menjadi milik negara itu tidak bisa dilakukan. Barang berada di luar negeri. Kenapa barang yang berada di luar negeri tidak dilaksanakan eksekusi? Karena sistem hukum mereka berbeda dengan sistem hukum kita tentang barang. Kan gitu. Tentu pasti. Jadi sehingga barang yang berada di luar negeri menurut Pak Yahya Rahab itu tidak bisa dilaksanakan eksekusi. Dua putusan saling bertentangan. Ada dua putusan yang saling bertentangan. Ini juga dinyatakan non-executable. Baru terhadap harta kekayaan bersama. Nah, ini mungkin bisa akan menimbulkan diskusi di antara. Artinya yang digugat pada saat itu katakanlah suami. Istri tidak digugat. Ternyata harta ini adalah merupakan harta bersama yang ada selama perkawinan. Pemahaman kami. Jadi semestinya bahwa istri juga harus sebagai pihak dalam perkara tersebut. Sehingga pada saat melaksanakan eksekusi, tidak menjadi hambatan, halangan. Kenapa? Memang sudah kita tahu ini diperoleh mereka. Sebelum mengajukan gugatan harus teliti dulu dong. Ini harta ini diperoleh kapan? Apakah diperoleh selama perkawinan? Kalau selama perkawinan yang digugat di situ tidak boleh nih suami. Karena harta kekayaan bersama, kalau itu yang menjadi putusan pengadilan, menjadi non-executable. Ini menurut Pak Yahya Rahab, dan saya menerima itu. Dan itu logis, ya, karena harta bersama, sementara yang menjadi pihak hanyalah si suami atau istri. Nah, masalah yang terakhir yang perlu kita bahas adalah apakah terhadap penetapan putusan non-executable ini ada upaya hukum? Nah, ini jadi pertanyaan. Kalau upaya hukum itu banding, tentu sudah pasti tidak. Pada umumnya dipahami bahwa suatu penetapan adalah tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak dapat diajukan banding. Akan tetapi, khususnya terhadap penetapan putusan non-executable dapat dilakukan. Satu, mengajukan gugatan baru. Ini pendapat Yahya Rahab. Para pihak berperkara dibenarkan mengajukan gugatan baru dan tidak mengandung dari sini. Bagaimana? Artinya yang dimasukkan di sini adalah yang digugat ini adalah soal persoalan masalah batasnya, kan? Bukan lagi soal masalah tentang haknya. Tetapi kenapa menjadi non-executable-nya itu saja? Menjadi non-executable itu pendapat daripada Pak Yahya. Jadi masih bisa digunakan upaya hukum banding tanpa menyinggung soal masalahnya di sini. Bagaimana itu formasi gugatannya atau formasi putusannya? Ya barangkali kasus sifat. Nah, yang kedua adalah upaya hukum kasasi. Bisa dilakukan katanya. Menurut ketentuan ini, upaya hukum kasasi, yaitu kita melihat dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi, ya, yang berbunyi 1. Mahkamah Agung pasal 1-nya, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, ini kan tentang Mahkamah Agung sudah dirubah dengan ketentuan yang baru ya, tapi bunyinya masih sama. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan. Ini menjadi penafsiran bahwa mengakibatkan bahwa penetapan putusan akhir dan penetapan apapun, pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena ya A. tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, B. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, C. jadi bisa saja penetapan ketua pengadilan ini seperti tadi, penetapannya tidak didasarkan dengan adanya suatu berita acara, lalu langsung dikeluarkan penetapan non-executable. Tentu yang bisa menilai ini adalah Mahkamah Agung. Apakah prosedur proses penerbitan penetapan ini sudah sesuai dengan hukum atau tidak? Nah, oleh karena itu di dalam poin B tadi itu salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
mengakibatkan penetapan non executable ini dimungkinkan untuk diajukan kasasi. Pemahaman kami. Lalu memenuhi syarat-syarat diwajibkan oleh peraturan undang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Demikian saya rasa yang boleh kami sampaikan. Memang perlu kita membahas banyak tentang eksekusi. Karena tanpa satu putusan tidak bisa dilaksanakan, rasanya rugi waktu, rugi uang daripada pencari keadilan. Nah, itu barangkali lebih kurang. Mari kita diskusikan bersama untuk saling melengkapi paparan hari ini. Dan saya yakin sangat bermanfaat. Karena untuk itulah kita ada pengadilan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Parlas. Mari kita sambut dengan berikan tepuk tangan. Ya, jadi sudah disampaikan materi kita secara lengkap oleh Bapak Parlas Nababan. Jadi sekarang tiba kesempatan bagi kita untuk mendalami materi yang telah disampaikan dengan tanya jawab. Jadi untuk sesi pertama kami persilahkan kepada, ya sudah bersamaan sekali, kepada Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk menyampaikan pertanyaan. Kami harap bersabar untuk Bapak Ibu dari Pengadilan Negeri. Silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia Bapak Hakim Parlas Nababan dan moderator dan Hakim Tinggi. Yang langsung pertanyaan, demi keseragaman seluruh PN seluruh Sumatera Utara, bahwa pelaksanaan eksekusi setelah permohonan yang tadi sudah diresume oleh ketua atau panitera, maka terjadilah pembayaran SKUM. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak, keseragaman untuk pembayaran SKUM itu sekaligus atau bertahap? Makanya contoh panggilan, amani, baru habis itu sita, habis itu pelaksanaan eksekusi. Karena saya lihat PN ini selalu membuat satu-satu, sehingga dia laporan eksekusi di seluruh PN sangat terlambat pelaksanaan eksekusi, sehingga pertahap-tahapan ini memakan waktu yang cukup lama. Karena kalau sudah dipastikan eksekusi, SKUM itu untuk eksekusi saya rasa harus satu kali bayar. Jadi mohon nanti penjelasan Pak Parlas supaya para PN sudah jelas nanti mengetahui bagaimana keselamatan pembayaran SKUM. Baru yang kedua tentang postatering, apakah diikutkan BPN atau hanya panitera pengganti dengan jurusita? Saya rasa ada undang-undang pengasaran, Undang-Undang 20 tahun 2021 itu mengatur harus ada diikutkan BPN. Baru yang berikut, ada yang PN yang melaksanakan non executable. Jadi sampai ini sudah dilaporkan ke bawah sekarang. Saya nggak usah sebutkan PN. Dia melaksanakan putusan non executable. Padahal sebenarnya menurut tadi pemaparan Bapak bahwa melaksanakan eksekusi non executable itu tidak bisa dengan alasan sebagai berikut tadi. Demikian penjelasan. Mohon terima kasih. Kami lanjut saja ya. Iya Pak. Karena ada takut lupa. Nah, jadi nomenklatur daripada pembayaran panjar itu adalah panjar permohonan eksekusi. Dia tidak ada disebut di situ panjar unmoney. Ya, tidak ada disebut dengan panjar unmoney. Sekalipun tahapan daripada pelaksanaan eksekusi harus melalui unmoney. Kenapa? Mungkin bisa saja karena ketidakmampuan para pihak. Tapi semestinya bahwa pembayaran panjar ongkos perkara untuk pembayaran panjar permohonan eksekusi itu harus merupakan global. Kenapa?
Kalau toh nanti selesai pada saat Anmani, karena dia melaksanakan putusan secara sukarela, kan panjar yang sisanya itu kan akan dikembalikan. Jadi jangan kita pintar-pintaran lah, nggak ada panjaran mani. Hanya yang ada itu adalah panjar permohonan eksekusi. Nah kan gitu. Jadi itu barangkali pendapat kami yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ada yang mengatur tentang konstatering harus mengikutkan BPN, ada itu Pak Panitra. Kalau sudah ada ya diikutkan saja. Logikanya apa? Kita harus main logika, main nalar. Karena soal masalah tentang penetapan batas dan luas, mereka sudah punya alat yang lebih pasti, lebih akurat. Sementara kalau hanya petugas mengandalkan petugas pengadilan negeri, dia hanya melakukan secara manual. Agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, itulah alasan kenapa harus mengikutkan BP. Kecuali kalau sudah jelas-jelas batasnya sesuai dengan sita kan nggak perlu konsultasi lagi kan, karena sudah diletakkan sita jaminan. Ini kan pada awalnya belum diletakkan sita jaminan. Bahkan pemeriksaan setempatnya mungkin hanya dilakukan secara yang hanya mengikut sertakan petugas pengadilan saja. Barangkali kita main logika-logika saja. Apalagi kalau sudah diatur dengan tegas di dalam ketentuan peraturan. Yang ketiga, tentang melaksanakan putusan non-executable. Kalau sudah, jadi ya akhirnya gimana ya? Mahkotanya ketua pengadilan itu sebenarnya ada di eksekusi. Jadi kalau toh juga seorang ketua pengadilan negeri tidak memahami tentang mahkotanya sendiri, masih mau melaksanakan putusan yang notabene sudah benar-benar non-executable, itu sudah luar biasa kalau menurut kami. Bahkan kami mengatakan tadi, penetapan non-executable harus disertai di dalam pertimbangannya berita acara dari jurusita yang melaksanakan perintah eksekusi. Jadi apa? Apakah mungkin seorang ketua bisa menyimpan berita acara itu? Ya, tidak mungkin lah. Kan ketuanya tidak turun ke lapangan. Barangkali itu jawaban kami, Bapak. Ada tambahan sedikit Pak. Ini belum turun ke lapangan. Ini non eksekutabel dilaksanakan oleh ketua dan paniteranya. Ternyata dalam putusan itu tidak ada bersifat penghukuman. Ternyata ketuanya melaksanakan eksekusi. Itulah masalahnya sekarang sampai bawah dilakukan. Saya rasa apa yang disampaikan Bapak tak perlu kita ulang lagi, Pak. Itu sudah jelas. Ya, makasih. Iya, terima kasih kepada Pak Parles. Kami persilahkan kepada hakim tinggi yang lain. Apakah ada? Silakan Pak Tamunan. Oh ya, masih ada yang lain? Kalau oke, kita sampaikan kesempatan kepada Bapak Ibu dari Pengadilan Negeri. Kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun mungkin ada kendala dalam pelaksanaan tugas di tempat masing-masing. Silakan. Silakan tadi yang ramai tadi masih Rampah, Stabat, mana tadi? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu dari Pengadilan Negeri, apakah sudah pikirannya sudah ke waktu untuk boarding? Ya, tolong dulu sampaikan dulu jawabannya dari Rampah dan Stabat, apakah sudah pas atau bagaimana? Katakan dulu pas. Siap pas Bapak, pas Bapak. Oke, sepakat pas kalau gitu. Oke, terima kasih para Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti sampai akhir.
materi kita pada hari ini putusan non executable. Ya, jadi saya rasa tidak ada hal yang penting sekali untuk kami garis bawahi dari penjelasan dari pembawa materi tadi, bahwa hanya saja untuk penetapan putusan non executable, bahwa seluruh proses daripada pelaksanaan eksekusi itu harus sudah dilaksanakan terlebih dahulu. Itu aja yang bisa kami garis bawahi. Terima kasih kepada kita semua. Lebih kurangnya kami sebagai moderator mohon maaf. Terima kasih, kami serahkan kepada yang membawa acara. Baik Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang mulia kepada moderator dan narasumber pada hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk menutup acara ini, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu di pengadilan negeri, akan kami absen melalui capture. Kami mohon untuk semuanya menghidupkan kamera. Baik, akan saya hitung 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan telah selesainya dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Saya Nida selaku pembawa acara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.